Halo teman-teman yang budiman. Bagaimana kabar kalian di weekend ini? Untuk para jomblo akut semoga lekas dapat pasangan di dunia nyata ya. Bukan di dunia maya, apalagi sampai cari pasangan di dunia lain. Nanti bisa-bisa anaknya jenglot, kalau sampai nikah beda dunia. Oke teman-teman, daripada mikir jodoh yang masih gelap keberadaannya, bagaimana kalau kita ikuti alur cerita film Super Detention? Dan selesai nonton kalian jangan lupa like, komen yang positif dan subscribe. Dan seperti biasa, siapkan makanan camilan bergizi, seperti roti sosis keju dan susu kental asli yang bukan air sisa cuci beras yang dianggap susu. Itu namanya air tajin teman-teman, bukan susu. Selamat menonton, cekidot. Berawal dari sebuah sekolah yang memiliki siswa-siswa yang mempunyai kekuatan super. Kepala sekolah mengumumkan bahwa hari ini diadakan sebuah pemilihan pemimpin baru untuk menggantikan pemimpin lama mereka yang bernama Kaelus. Kaelus akan datang sendiri memilih siapa yang pantas menggantikannya. Kepala sekolah juga mengingatkan agar semua siswa jika ingin terpilih, mereka harus menjaga perilaku mereka. Selesai berpidato, di luar ada siswa yang bernama Andrasta, kemampuan yang ia miliki adalah mengontrol orang lain dengan jaring yang ada di jarinya. Ia berkampanye bahwa ia tidak menyukai pemilihan itu karena menganggap Kaelus mewakili perusahaan korupsi yang akan membeli kekuatan mereka. Ada dua orang lewat dan mengejeknya. Andrasta langsung menggunakan kekuatannya agar dua orang itu mengikuti kampanye itu. Kepala sekolah melihatnya, Andrasta langsung melepas kedua temannya dan kepala sekolah memberinya kartu peringatan. Sementara di tempat lainnya ada anak bernama Dejavu, ia memiliki kemampuan memperbanyak diri. Ia terobsesi menggantikan Kaelus, dan ia mulai berandai-andai dan melakukan kebaikan-kebaikan agar disukai oleh orang-orang. Ia berubah menjadi banyak, tetapi dia yang asli sedang berada di ruang kepala sekolah untuk mengubah data kepala sekolah, agar ia menjadi yang pertama direkomendasikan ke Kaelus. Ternyata kepala sekolah sudah menangkap tiruannya yang lain, dan masuk ke ruangannya, lalu menangkap Dejavu, dan memberikan Dejavu kartu peringatan. Dan kepala sekolah menemukan anak bernama Metabolisme, kekuatannya jika ia makan, badannya akan membesar. Dan ia mendapat kartu peringatan karena membuat ruangan menjadi kotor. Kepala sekolah sudah kembali ke ruangannya, di sana sudah ada anak bernama Klon. Ia memiliki kemampuan meledakkan sesuatu dengan pikirannya. Ia masuk ke ruangan kepala sekolah karena ia mendapat banyak sekali kartu peringatan dari guru-guru lainnya. Dan Klon kesal mendengar ocehan kepala sekolah, ia menghancurkan meja kepala sekolah. Dan kepala sekolah menambah kartu peringatan Klon. Di tempat lain, ada Liv yang merupakan primadona di sekolah ini. Ia memiliki kekuatan dapat membuat bayangan untuk mengendalikan sesuatu. Anak-anak yang ada di situ yakin kalau Kaelus akan memilihnya. Sementara beberapa anak laki-laki mencoba mengodanya. Lalu ia mengeluarkan kekuatannya untuk mengerjai anak laki-laki itu. Kepala sekolah melihatnya, dan memberikan kartu peringatan pada Liv. Kepala sekolah sudah kembali ke ruangannya, ia mendapat telepon dari Pak Ken yang merupakan pemilik sekolah itu. Ia menasehati kepala sekolah, tetapi kepala sekolah malas menanggapinya dan menutup telepon dari Pak Ken. Semua siswa sudah berkumpul di aula, mereka sudah tidak sabar menunggu kedatangan Kaelus. Sementara siswa-siswa yang mendapatkan kartu peringatan dikumpulkan menjadi satu di ruangan hukuman. Dejavu masih bersedih karena ia gagal ikut pemilihan pengganti Kaelus. Sementara Andrasta tidak peduli dengan kedatangan Kaelus, karena Andrasta merasa Kaelus menjual kemampuan mereka. Liv merasa itu adil, karena kemampuan yang dimiliki Kaelus, dia melindungi dunia dan ia menjadi tenar, lalu ia mendapat penghargaan berupa uang dan lain-lainnya. Andrasta dan Liv hampir berkelahi, Metabolisme berusaha menengahi mereka. Tak lama kepala sekolah masuk ruangan hukuman, ia mengingatkan bahwa mereka hari ini sudah bertindak tidak menunjukkan sikap seorang pahlawan. Maka mereka harus dihukum untuk diam di dalam ruangan itu. Lalu kepala sekolah keluar dan mengunci pintu ruang hukuman. Andrasta berdiri dan berusaha membuka pintunya menggunakan jaring yang ada di jarinya, tetapi tidak bisa karena kepala sekolah menguncinya dengan kencang. Liv juga berusaha mencoba membukanya, tetapi ia juga tidak berhasil. Klon diam-diam membuat ledakan agar pintunya terbuka, tetapi dia juga tidak berhasil. Dan Klon mengatakan bahwa kekuatan yang dimiliki kepala sekolah adalah mengunci sesuatu.
Liv bertanya bagaimana ia tahu. Dejavu menebak bahwa pasti klon sering ke ruangan hukuman karena dihukum oleh kepala sekolah. Kepala sekolah masuk ke dalam aula. Di sana mereka masih meneriakkan nama Kaelus. Pada saat kepala sekolah akan berbicara, mereka malah sibuk sendiri-sendiri. Kepala sekolah memerintahkan satu guru untuk menanganinya. Guru itu berteriak dan langsung semua menyimak apa yang dikatakan kepala sekolah. Beberapa menit kemudian, seorang siswa yang memiliki kekuatan merasakan sesuatu mengatakan bahwa Kaelus sudah dekat. Kepala sekolah segera berlari keluar untuk menyambutnya. Kaelus sudah tiba dengan asistennya dan beberapa bodyguard untuk melindunginya dari para penggemar. Kaelus segera masuk ke dalam sekolah dan menuju ruang aula. Sementara di ruang hukuman, anak-anak tidak tahu harus melakukan kegiatan apa. Dan mereka mulai beradu pendapat dan mulai terjadi kekacauan karena mereka juga saling mengejek. Mereka masing-masing mengeluarkan kemampuan mereka. Kembali ke kedatangan Kaelus, mereka mulai menyiapkan persiapan untuk Kaelus memilih orang-orang ini. Sebuah mesin pendeteksi kekuatan diangkat ke atas panggung. Lalu kepala sekolah kembali ke panggung dan memerintahkan para siswa untuk berbaris dengan rapi, untuk meletakkan tangan mereka di sebuah mesin yang dapat mendeteksi kemampuan mereka. Dan mesin ini dapat membantu mempermudah Kaelus memilih penggantinya. Kepala sekolah belum selesai berbicara, mereka langsung menyerbu datang menghampiri mesin itu. Kepala sekolah kembali ke dalam, lalu ia berbicara dengan Kaelus. Mereka mendengar keributan. Kaelus bertanya itu apa. Kepala sekolah mengatakan bahwa pipa ledeng mereka sedang rusak, mungkin itu sedang diperbaiki. Padahal suara itu keluar dari ruang hukuman. Kepala sekolah pamit untuk melihat keadaan pipa ledeng itu. Di ruang hukuman sudah terjadi kekacauan. Kepala sekolah masuk dan mereka semua berhenti. Dan kepala sekolah memutuskan untuk menjaga mereka di situ. Sementara di aula, Kaelus dan timnya memulai penyeleksian. Setelah semua sudah meletakkan tangan mereka ke mesin itu, Kaelus harus menekan tombol mesin itu agar dapat memberitahu siapa yang terkuat di situ. Ia mulai menekan tombolnya, dan hasil yang keluar adalah yang pantas menggantikan dirinya adalah dirinya sendiri. Semua bertanya-tanya apa yang terjadi. Kaelus mengatakan bahwa ia tidak akan mundur dan tidak akan ada yang dapat menggantikannya. Saat anak-anak itu akan menggunakan kekuatannya untuk menyingkirkan Kaelus, ternyata kekuatan mereka sudah diserap di mesin itu. Ternyata Kaelus mempunyai maksud jahat yaitu menguasai semuanya. Dan ia memerintahkan anak buahnya untuk menahan semua anak-anak itu di aula. Di ruangan hukuman, mereka sudah tidak mendengar suara sorakan lagi. Anak-anak yang di dalam aula mengira pasti sudah terpilih pemimpin baru. Dejavu dan Liv merasa menyesal karena tidak mengikuti pemilihan itu. Sementara Kaelus sudah menutup pintu masuk dan keluar sekolah. Ia masuk ke ruangan kepala sekolah, dan memeriksa semua jumlah murid secara keseluruhan. Ternyata dari hasil pemeriksaan masih ada 6 murid yang tidak ikut pemilihan. Mereka berada di ruang hukuman. Kaelus tidak khawatir karena mereka hanya 6, ia masih memiliki kemampuan anak lainnya. Tetapi Kaelus tetap memerintahkan Nona Potter untuk tetap mengambil kekuatan mereka. Dan Nona Potter pergi menuju ruang hukuman. Di ruang hukuman, mereka bertanya kepada kepala sekolah kriteria apa yang diajukan Kaelus untuk mencari penggantinya. Kepala sekolah tidak tahu kriteria apa yang masuk menjadi pengganti Kaelus. Karena menurut kepala sekolah setiap anak-anak memiliki kekuatan dan kemampuannya masing-masing. Tak lama Nona Potter tiba di ruang hukuman. Dan ia mengatakan bahwa Kaelus menginginkan semua anak ikut, termasuk anak-anak yang ada di ruang hukuman ini. Dejavu dan Liv merasa bersemangat mendengar itu. Tetapi kepala sekolah memutuskan mereka tidak boleh ikut, karena mereka menjalani masa hukuman. Nona Potter marah mendengar penolakan kepala sekolah itu, lalu ia menembakkan laser ke mata kepala sekolah. Dan para siswa marah padanya dan menyerangnya kembali hingga Nona Potter pingsan. Lalu Andrasta mulai mengeluarkan jaringnya dan meletakkannya pada Nona Potter. Dan membuat Nona Potter berbicara rencana Kaelus, bahwa Kaelus akan mencuri semua kemampuan semua siswa dan guru di sekolah itu tanpa terkecuali. Karena ia tidak mau ada siapapun menggantikannya, oleh karena itu ia mencuri kemampuan mereka dan memastikan hanya dia yang memiliki kemampuan di luar sana. Lalu mereka mulai mengatur rencana untuk mengagalkan rencana Kaelus. Kepala sekolah kembali ke ruangannya melalui ventilasi. Sementara anak-anak ke auditorium bersama Nona Potter yang berada dalam kendali Andrasta. Kaelus sudah menunggu-nunggu mereka. Dan Kaelus tidak mengetahui bahwa Nona Potter berada dalam kendali Andrasta.
Lunam disuruh maju terlebih dahulu untuk meletakkan tangannya di mesin itu, sementara yang lain pura-pura menentangnya dan mengalihkan perhatian Kaelus dari mesin itu. Dan Kaelus terpancing, sementara Kaelus berdebat dengan lainnya, Lunam mengutak-atik alat itu untuk mengembalikan kekuatan yang lainnya. Tetapi Kaelus mengetahuinya, dan mereka langsung mengganti menjadi rencana B. Mereka mulai melakukan penyerangan pada Kaelus dan anak buahnya. Sementara Lunam masih terus mengutak-atik mesin pendeteksi itu. Tetapi Kaelus berhasil mengagalkan mereka, dan membuat mereka semua jatuh. Sementara klon yang dari tadi belum muncul, dia datang untuk melawan Kaelus. Kaelus menyapanya, seperti ia sudah mengenalnya lama. Singkat cerita, anak-anak ini belum berhasil menghentikan Kaelus, lalu mereka lari keluar ruang aula dan mencari tempat bersembunyi. Kaelus memerintahkan Nona Potter dan anak buahnya mencari anak-anak itu. Tetapi mereka belum menemukan anak-anak itu. Liv dan Metabolisme bersembunyi di sela meja. Sementara Andrasta, klon dan Dejavu masuk ke dalam sebuah ruangan. Singkat cerita, Kaelus akan memberikan anak buahnya masing-masing untuk mendapat kekuatan agar dapat melawan mereka. Setelah anak buahnya mendapat kekuatan mereka mulai pergi mencari anak-anak itu. Anak buah Kaelus mendapatkan Liv dan Metabolisme. Anak buah Kaelus berusaha menyerang mereka, tetapi mereka berhasil menyelamatkan diri. Sementara di ruangan klon, Andrasta dan Dejavu masuk. Di sana Andrasta dan klon sedang berdebat. Andrasta mengira klon mempunyai maksud tertentu karena Kaelus seperti mengenalnya dengan akrab. Dan akhirnya Andrasta seperti memojokkan klon. Andrasta mengatakan bahwa klon adalah pria egois yang hanya memikirkan dirinya sendiri dan banyak orang membencinya. Mendengar itu klon menjadi sedih dan kesal. Ia keluar dan memukul tembok hingga hancur. Sementara Dejavu menyayangkan sikap dan perkataan Andrasta pada klon. Andrasta mengira Dejavu berpihak pada klon, tetapi Dejavu mengatakan ia tidak memihak kepada siapapun. Tak lama Nona Potter dan salah satu anak buah Kaelus datang dan melihat klon. Anak buah Kaelus akan menyerang klon, tetapi klon lebih dulu mengeluarkan kekuatannya untuk menghentikannya. Kemudian anak buah Kaelus mengeluarkan semua kemampuannya, dan klon menjadi kesakitan dan tidak berdaya. Tetapi klon berusaha bangkit dan melempar Nona Potter dan anak buah Kaelus. Setelah berdebat dengan Dejavu, akhirnya Andrasta setuju akan berbicara dengan klon. Lalu mereka keluar mencari klon, dan menemukannya. Lalu Andrasta mengatakan bahwa mereka membutuhkannya untuk menyelamatkan semua orang. Kepala sekolah akhirnya bisa sampai di ruangannya, ia segera menghubungi Tuan Ken. Dan ia melaporkan semuanya yang sedang terjadi di sekolah ini. Ternyata Kaelus dan Tuan Ken sudah bekerja sama merencanakan ini. Di mana mereka memang berminat mengambil semua kemampuan anak-anak yang ada di sana. Liv dan Metabolisme bersembunyi di dapur karena dikejar oleh anak buah Kaelus, dan pada saat anak buah Kaelus akan menyerang, Metabolisme menemukan makanan dan ia dapat merubah dirinya menjadi besar. Lalu ia dapat memukul anak buah Kaelus, hingga anak buah Kaelus terlempar. Mereka berlima sudah kembali berkumpul, mereka segera menyusul kepala sekolah di kantornya. Sesampainya di sana, mereka mendapati kantor kepala sekolah berantakan dan melihat Pak Ken masih ada di layar telepon. Dan Pak Ken memperingatkan mereka. Sementara klon menemukan sesuatu di ruangan kepala sekolah. Dan membuat ia pergi meninggalkan yang lain. Lalu yang lainnya mengikuti dia. Andrasta, Dejavu, Liv dan Metabolisme berusaha mengejar klon dan menanyakan apa yang ia temukan. Ia tidak mau bercerita, lalu Andrasta mengambil jalannya, ia mengeluarkan jaringnya dan membaca pikiran klon. Ternyata yang ada di pikiran klon adalah tentang Andrasta. Klon menyukai Andrasta sejak pertama kali Andrasta masuk sekolah. Dan Andrasta tidak meneruskan membaca pikiran klon, lalu ia mengatakan pada yang lain bahwa ia tidak menemukan apa yang klon lihat di file. Kaelus mengirim salah satu murid, tetapi dia mengendalikan dengan telepati. Dan Kaelus mengajak mereka bergabung dengannya untuk menjadi timnya. Dan sedikit mengancam mereka, jika mereka dalam 5 menit tidak datang ke aula, Kaelus akan menghancurkan sekolah ini dan semua orang yang ada di dalamnya. Klon memutuskan untuk pergi. Dejavu, Liv, Andrasta dan Metabolisme bingung. Dan mereka hanya pasrah, karena mereka harus melawan berempat saja. Sementara di aula, Kaelus sudah tidak sabar menunggu anak-anak itu untuk datang. Kepala sekolah sudah diikat dengan tali di atas panggung. Kepala sekolah menanyakan mengapa Kaelus melakukan ini. Kaelus mengatakan bahwa ia ingin menjadi orang teratas. Karena mengira mereka tidak datang, Kaelus mulai akan menghancurkan sekolah, tetapi akhirnya mereka muncul.
Dan anak-anak memberi pilihan kepada Kaelus, agar ia membebaskan yang lainnya dan mereka akan menyerahkan kemampuan mereka. Dan Kaelus menanyakan keberadaan klon, dan Dejavu mengatakan bahwa ia sudah pergi. Dan Kaelus memerintahkan mereka segera memberi kekuatan mereka pada Kaelus dan setelah itu Kaelus akan membebaskan semuanya. Kepala sekolah melarangnya, lalu Kaelus menyetrum kepala sekolah menggunakan kekuatannya. Dan kepala sekolah kesakitan. Karena mereka tidak ingin yang lain terluka, mereka segera naik ke atas panggung dan meletakkan tangan mereka di mesin itu untuk diambil kekuatannya. Setelah mereka melakukan itu, Dejavu mengatakan bahwa biarkan teman-teman yang lain pergi. Kaelus tertawa mendengarnya dan itu kebodohan mereka. Kaelus mulai membuat keonaran dan tiba-tiba klon muncul. Dan meminta Kaelus agar membiarkan mereka pergi. Lalu Kaelus menanyakan apa keuntungan baginya. Klon mengatakan jika membiarkan mereka pergi, ia akan membiarkan Kaelus keluar dari situ dengan utuh. Kaelus membongkar asal klon. Ternyata klon adalah Kaelus. Maksudnya klon adalah tiruan Kaelus yang diciptakan oleh Tuang Ken. Semua yang mendengar itu menjadi kaget. Kaelus mengejeknya karena klon hanya terbuat untuk cadangan penggantinya. Dan klon menjadi marah, ia mulai menyerang Kaelus. Mereka mulai saling menyerang dan para siswa menyemangati klon. Klon terlempar dan kesakitan. Andrasta, Dejavu, Liv dan Metabolisme maju menyerang Kaelus dengan pukulan. Dan Kaelus melempar mereka. Kaelus membawa klon mendekat ke mesin pengambil kekuatan, dan seketika kekuatan klon diserap oleh mesin itu. Ternyata hari sudah malam, di sana Lunam yang merupakan manusia serigala, klon menyuruhnya membantu. Kaelus mengatakan bahwa ia telah mengambil kekuatan Lunam. Tetapi klon berkata bahwa serigala bukan kekuatan tetapi itu kutukan. Lunam berubah menjadi serigala dan menyerang Kaelus. Tetapi Kaelus dapat bangkit dan berusaha menyingkirkan mereka. Ternyata kepala sekolah dapat melepaskan diri dari ikatannya, karena kekuatan milik kepala sekolah belum diambil oleh Kaelus. Lalu kepala sekolah menekan tombol di mesin itu, dan seketika kekuatan yang ada di dalam mesin itu kembali ke masing-masing tubuh yang memiliki kekuatan itu. Dan mereka semua yang ada di situ akan menyerang Kaelus, tetapi Kaelus mengangkat tangannya, tanda bahwa ia menyerah. Andrasta berterima kasih karena klon kembali untuk membantu mereka. Sementara Dejavu kembali ke kantor untuk menangkap Tuan Ken dengan memperbanyak diri dan masuk ke dalam layar telepon. Mereka sudah kembali bersekolah secara normal. Metabolisme mulai disukai banyak wanita. Klon dan Andrasta menjalin sebuah hubungan. Sekarang Dejavu, klon, Andrasta, Liv, Metabolisme dan Lunam menjadi teman akrab. Klon harus pergi menemui kepala sekolah untuk melakukan pelajaran tambahan. Pada saat kepala sekolah sedang menerangkan, teman-temannya memanggilnya dari luar pintu untuk melihat film. Dan klon pergi dengan sembunyi-sembunyi. Pada saat kepala sekolah melihat klon sudah tidak di tempatnya, ia tidak marah. Justru ia juga meninggalkan ruangannya untuk pergi menonton film. Mereka semua dapat hidup dengan senang, sementara Kaelus menjadi tahanan dan kehilangan kekuatannya. Oke lah teman-teman, terima kasih sudah menonton video alur cerita film ini. Maaf jika ada yang kurang berkenan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih.